Untuk analisis kestabilan sistem linear waktu diskrit ya, ini yang disebut dengan stabil atau definisi stabil, kestabilan sistem itu sama ya dengan sistem waktu kontinu. Tetapi berbeda di mana? Berbedanya adalah dalam kita melakukan analisis secara matematis. Metodenya sama, kita akan meletakkan akar karakteristik sistem ke dalam bidang kompleks. Tetapi dalam analisis sistem waktu diskrit, kita tidak akan membagi bidang kompleks menjadi bidang kiri dan bidang kanan. Kita akan bagi bidang kompleks ini menjadi bidang di dalam lingkaran satuan dan di luar lingkaran satuan. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran dengan titik pusat di origin, kemudian jari-jarinya satu, ya, maka ya kita menghasilkan bentuk lingkaran seperti ini ya. Jadi ada yang di dalam area lingkaran, ada yang di luar area lingkaran. Nah, kestabilan sistem akan kita lihat atau akan kita bandingkan ya, atau akan kita analisis berdasarkan posisi dengan pembagian area seperti itu. Jika seluruh akar karakteristik sistem terletak di dalam lingkaran satuan dalam bidang kompleks ya, ini bisa akar kembar atau tidak, maka sistem merupakan sistem yang asymptotically stable ya. Oke. Jika terdapat satu saja akar karakteristik sistem yang terletak di luar lingkaran satuan bidang kompleks, maka sistem tidak stabil. Atau jika ada akar karakteristik sistem yang berupa akar kembar yang terletak tepat di dalam lingkaran satuan ya, maka sistem tersebut juga tidak stabil. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan generally stable apa? Generally stable jika ada akar yang terletak pada tepat di dalam lingkaran satuan ya. Jadi pada garis lingkaran tersebut dia ada di situ dan bukan akar kembar. Nah, maka sistem tadi adalah sistem yang generally stable. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk yang A, yang sebelah kiri, ini contoh sistem yang stable asymptotically. Jadi sistemnya kalau yang di sebelah kanan itu akar karakteristiknya terletak di sebelah kanan bidang kompleks tapi masih di dalam lingkaran satuan, maka zero input responnya seperti ini ya, dia asymptotically stable. Atau ya akarnya terletak di dalam lingkaran satuan tapi dia terletak di kiri bidang kompleks ya, berarti dia negatif ya. Ya, berarti yang ini dia juga asymptotically stable ya, responnya adalah yang ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini contoh yang unstable. Ini adalah contoh di mana akarnya terletak di luar lingkaran satuan dan berada di bidang kanan ya. Kemudian yang ini adalah akar yang terletak di luar bidang satuan dan terletak di bidang kiri ya. Oke, baik yang ini maupun yang ini ya, itu sama-sama tidak stabil. Oke. Nah, ini yang di bawah ini adalah yang di bawah ini contoh-contoh yang baik stabil dan tidak stabil untuk sistem-sistem yang sinusoid ya, bentuknya sinusoid. Jadi yang sebelah kiri ini bentuk yang asymptotically stable. Posisi akarnya adalah di gambar yang ini. Kemudian zero input responnya adalah yang di sebelah ini. Ini adalah sistem yang asymptotically stable. Kemudian yang di ini, yang di atas ini, yang ini adalah sistem yang tidak stable. Ini posisi akarnya ya. Posisi akarnya di luar bidang kompleks lingkaran satuan ya, di luar lingkaran satuan pada bidang kompleks dan terletak di kanan ya.
Nah ini zero input response, ini juga sistem yang tidak stabil. Nah ini untuk contoh-contoh yang marginally stable ya, yang ini ya. Jadi yang diperlihatkan di respon ini adalah jika akarnya posisinya di sini. Yang ini jika akarnya adalah posisinya di sini, ya. Oke. Kemudian yang ini juga marginally stable ya. Jadi ini untuk marginally stable, ini sinusoid, tetapi dia marginally stable ya, posisi akarnya di sini ya. Kemudian untuk contoh yang di bawah ini untuk unstable. Oke. Ini contoh posisi akar, ini zero input responnya. Ini contoh posisi akar di sini ya, akar kembar ya. Nah, ini zero input responnya. Ya. Jadi baik ini maupun ini akarnya kembar. Apa bedanya dengan yang di C? Nah, kalau yang di C ini memang akarnya terletak pada bidang kompleks, tadi bukan akar kembar ya. Jadi bilangannya tidak ada yang bertumpuk atau akarnya tidak ada yang bertumpuk ya. Sehingga meskipun ada tepat pada lingkaran satuan ya akarnya, tetapi dia stable, disebut dengan marginally stable. Sedangkan yang D itu akarnya terletak pada lingkaran satuan ya, tapi akarnya kembar. Jadi ini tidak terlihat ya, tapi ini akarnya kembar ya. Jadi ini akarnya kembar. Jadi dua akar yang bertumpuk jadi satu. Demikian juga yang ini ya. Dua akar bertumpuk jadi satu. Nah, ini dia adalah sistem yang tidak stable. Ada contoh yang di sini. Ya. Ini akarnya kembar. Jadi ada 4 akar di sini sebenarnya ya. 4 akar sistem, tapi posisinya ada di 2 tempat, sehingga ada akar kembar di sini dan terletak di bidang di pas lingkaran satuan. Maka ini adalah sistem yang tidak stabil. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Kalian nanti bisa mencoba sendiri ya, membuat akar, kemudian mencari responnya ya. Karena ini diskrit, kalian bisa melakukan dengan menggunakan software ya. Oke, ini ada beberapa akar ya, posisinya ya. Jadi contoh-contoh di sini, dan sebelah kiri menunjukkan posisinya, kemudian posisi akar, kemudian yang sebelah kanan menunjukkan zero input responnya. Yang ini untuk menunjukkan sistem-sistem yang stabil asymptotically, yang ini sistem-sistem yang tidak stabil, dan yang ini adalah sistem-sistem yang marginally stabil atau generally stable. Nah, ini ada beberapa contoh soal latihan ya. Kemudian ini bisa dicoba sendiri ya. Nah, kan tidak sulit ya, tinggal mencari akar, kemudian membuat bidang kompleks dengan lingkaran satuan ya. Berarti yang ini adalah min 1 real, yang ini positif 1 real gitu ya. Kemudian yang atas ini tentunya adalah J gitu ya, atau 1J, yang di bawah ini adalah min J. Nah, kalau akar terletak di dalam dia pasti stable, kalau di luar pasti tidak stable ya. Kalau pas di dalam lingkaran satuan, itu perlu dilihat kembar atau tidak. Kalau tidak kembar maka marginally stable, tapi kalau ada akar yang bertumpuk di situ, maka itu adalah akar yang maka itu adalah sistem yang tidak stabil. Oke. Nah, ini untuk realisasi simbolisnya kita gunakan adder, kemudian kita gunakan multiplier, dan kita gunakan kalau di dalam sistem waktu kontinu integrator, kalau di sini kita gunakan unit penunda ya, atau delayer ya. Oke. Delayer itu bentuknya seperti ini simbolnya, jadi D pangkat min 1 gitu ya. Kalau diberi masukan sinyal XK, tentunya setelah di-delay menjadi XK min 1 ya. Jadi ini penunda satu satuan waktu. Nah, kalau keluarannya XK ya berarti masukannya adalah XK plus 1, begitu dan seterusnya. Prinsipnya sama dengan kita melakukan realisasi
pada sistem linear waktu kontinu ya. Jadi kita cari terlebih dahulu YK ya. Sesudah YK itu kita cari, kita akan mencari YK terdelay ya, kita ubah dulu ya seperti ini ya. Ini YK maaf ini keliru ya, ini harusnya YK plus 3. Oke ya, jadi ini keliru ya, ini harusnya YK plus 3 ya. Jadi YK plus 3 sama dengan FK ya. Jadi yang ini kita pindah ke kanan, ditambah 0,2 YK plus 2, kemudian ini juga kita pindah ke kanan, min 0,5 YK plus 1. Lalu apa? Lalu kita lihat di sini ya, ada YK plus 3 ya, berarti kita butuh 3 di layer. Ini kalau delay yang pertama, jika keluarannya YK maka masukannya adalah YK plus 1. Jika keluarannya adalah YK plus 1 maka masukannya adalah YK plus 2. Jika keluarannya adalah YK plus 2 maka masukannya adalah YK plus 3. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, YK plus 3 merupakan hasil penjumlahan dari pertama sinyal FK ya, kemudian kedua sinyal YK plus 2. YK plus 2 itu yang mana? Di sini ya. Nah, dan dikalikan dengan 0,2. Kemudian apalagi? YK plus 1 berarti di sini ya, dikalikan dengan min 0,5 dan sinyal YK. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah realisasi contoh realisasi sistem linear waktu diskrit secara simbolik ya. Nah, ini kalau dalam persamaan sistem yang sebelah kanan ya, kita juga menjumpai bentuk expans ya, maka kita ubah menjadi 2 subsistem ya. Jadi sinyal subsistem yang pertama, sinyal masukannya FK, keluarannya adalah XK. Subsistem yang kedua, masukannya adalah XK, keluarannya adalah YK. Nah, kita ubah terlebih dahulu ya. Kita buat dulu persamaan untuk subsistem yang pertama. Oke, untuk sistem yang pertama XK per FK sama dengan ini ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk seperti ini, dan sekali lagi kita cari bentuk advance tertinggi. Nah, advance 3 satuan waktu. Kemudian kita pindah ya, yang persamaan ini ya, yang ini kita jadikan yang sebelah kanan sama dengan ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa wujudkan dengan ini ya. Jadi kita butuh 3 di layer ya. Oke. Kemudian untuk sistem yang kedua ya, subsistem yang kedua, oke, kita akan gunakan bentuk ini ya. Nah, kemudian subsistem yang kedua kita wujudkan dengan melihat ini. YK adalah hasil jumlah dari ini sistem yang pertama, kita lihat dari sini ya. Oke. Bagaimananya sama dengan atau serupa ya, tidak sama ya, metodenya serupa dengan realisasi sistem waktu kontinu. Baik, terima kasih. Demikian materi analisis kestabilan sistem linear. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.